Hai everyone, balik lagi sama gue Chen. Dan inilah dia, nonton terus. Alright, selamat datang kembali di channel ini bre. BTW gimana nih kabar kalian? Semoga aman terkendali ya, semuanya pada baik-baik aja gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan lagi nih sebuah film yang menurut gue sih ini horor parah bre. Karena di film ini bakalan banyak banget adegan-adegan gore-nya. Dan selain itu juga ini jadi salah satu the best horror ever sih ya menurut gua. Karena penggarapannya bagus, terus ceritanya juga menarik banget gitu. Jadi ya pokoknya siapin aja diri kalian deh, mental kalian sih terutama ya, sebelum nonton film yang satu ini. Film apa itu? Ya, Evil Dead 2013. Film ini sebenarnya merupakan remake-an dari film The Evil Dead tahun 1981 bre. Jadi nggak heran lah ya kalau filmnya ya bakalan mengerikan juga gitu, sama kayak versi originalnya. Film yang digarap sama sutradara Fede Alvarez ini menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang datang ke sebuah kabin di tengah hutan. Lalu di sana mereka pun menemukan kitab terkutuk bre, dimana kitab itu akan menimbulkan malapetaka dan mimpi buruk saat mereka berada di kabin tersebut. Penasaran? Kalau gitu sebelum gue lanjutin, mendingan kalian subscribe dulu channel ini deh. Karena satu subscribe kalian pastinya akan ngebuat gue makin semangat untuk terus ngebuat konten alur cerita ini bre. Dan tentunya channel ini juga akan semakin berkembang. Oke lah kalau gitu gak usah banyak bacot-kecot lagi daripada penasaran ya kan. Mendingan langsung aja kita mulai ke alur cerita dari film yang berjudul Evil Dead. Let's check it out. Kisah ini bermula ketika ada seorang gadis yang penuh dengan luka sedang berjalan di tengah hutan sendirian. Lalu saat ia mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti oleh beberapa orang, gadis itu pun segera bersembunyi di balik pohon. Akan tetapi, kedua pria yang mengejar gadis itu berhasil menangkapnya dan mereka pun membawanya ke sebuah kabin untuk melakukan ritual pemurnian. Seorang dukun yang memimpin acara itu pun terlihat mengeluarkan sebuah buku dan sedang mempersiapkan acara ritualnya. Lalu datanglah seorang pria yang ternyata dia adalah ayah dari gadis itu. Kemudian ayahnya pun mengatakan kalau gadis ini telah membunuh ibunya sendiri. Namun sang ayah mengetahui kalau yang membunuh itu bukan anaknya, melainkan iblis yang bersemayam di dalam tubuh anak gadisnya. Dan di saat itu juga, pria itu segera melakukan ritual pemurnian tersebut dengan cara membakar anaknya sendiri sesuai dengan yang tertulis di dalam buku. Gadis itu pun menangis dan memohon agar mereka tidak membunuhnya. Namun sang ayah terus melakukan ritualnya dengan perasaan yang sedih. Lalu tiba-tiba iblis yang bersemayam di dalam tubuh gadis itu langsung menunjukkan dirinya. Sang ayah yang terlihat kaget itu pun tanpa ragu segera membakarnya dan menembak anaknya itu. Dan film ini pun dimulai. Beberapa waktu kemudian, terlihat ada sebuah mobil sedang melakukan perjalanan menuju kabin tersebut. Mereka berencana untuk merehabilitasi seorang wanita dari kecanduan narkoboy. Singkatnya sampailah mereka ke tempat yang dituju. Seorang pria bernama David turun dari mobil bersama pacarnya, Natalie, dan mereka disambut oleh teman-temannya bernama Olivia dan Eric, yang ternyata mereka semua udah menunggunya di tempat itu. Kemudian dari situ David pun segera menemui adiknya yang bernama Mia. Nah, Mia ini adalah orang yang kecanduan narkoboy itu bre. Mereka yang udah lama gak ketemu akhirnya bisa ngobrol lagi di tempat itu. Yang ternyata kabin itu adalah milik orang tua mereka yang udah meninggal. Dengan sedikit basa-basi, David kemudian memberikan hadiah berupa kalung keberuntungan kepada adiknya. Dan Mia mengatakan agar David bisa menemaninya sampai dia sembuh di kabin itu. Lalu setelah itu mereka semua berkumpul di depan sebuah sumur tua. Dengan disaksikan oleh teman-temannya, Mia pun membuang semua narkoboy miliknya dan berjanji untuk nggak pakai barang itu lagi. Gak lama kemudian, masuklah mereka ke dalam kabin tersebut yang ternyata kondisi di dalamnya sangat berantakan. Mia juga sempat melihat beberapa foto di sana yang mengingatkannya tentang ibunya yang telah meninggal. Kemudian, malam hari pun tiba. Mia berteriak histeris. Dalam kondisi yang panik, Mia mengatakan kalau dia mencium bau yang gak enak di tempat itu. Teman-temannya mengira kalau Mia ini lagi sakau aja. Jadinya Olivia selaku orang yang merawatnya segera memberikan obat penenang kepada Mia. Namun Mia tetap aja bersikeras kalau dia memang mencium aroma busuk di tempat itu. Mereka semua pun kebingungan dengan tingkah laku Mia. Lalu tiba-tiba anjing yang mereka bawa ternyata mencium sesuatu di bawah karpet. David yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas untuk membukanya.
Mengetahui ada suatu hal yang aneh, mereka pun keheranan saat melihat ada bercak darah yang mengering di situ. Karena penasaran, mereka pun akhirnya mengeceknya dan masuk ke dalam ruang bawah tanah yang ternyata bau busuk itu berasal dari sana. Ketika berada di dalam ruangan itu, David menemukan banyak bangkai kucing yang tergantung dan juga sebuah tiang yang terbakar. David merasa kebingungan karena dia nggak tahu apa yang udah terjadi di bawah sini. Sampai akhirnya, Eric menemukan bungkusan hitam yang diikat menggunakan kawat berduri dan mereka pun membawanya ke atas. Penasaran? Ya, Eric terlihat sangat penasaran dengan benda yang dibawanya itu. Namun Mia yang melihatnya memperingatkan mereka, harusnya kalian jangan menyentuh barang-barang yang ada di sana. Dan sepertinya dia bisa merasakan hal buruk akan segera terjadi setelah ini. Kemudian ketika Olivia dan Natalie lagi menyiapkan sarapan, mereka melihat Mia sedang main hujan-hujanan. Hal itu dilakukan karena Mia ini lagi sakau berat, bre. Jadi untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia pun main hujan-hujanan. Di sisi lain, Eric yang makin penasaran dengan bungkusan hitam itu memberanikan diri untuk membukanya. Yang ternyata isi dari bungkusan itu adalah sebuah buku. Dengan rasa keingintahuannya yang besar, dia pun membuka bagian buku itu satu persatu. Sampai dia melihat tulisan yang menyuruhnya untuk jangan membaca buku itu, apalagi membaca kata yang udah dicoret. Akan tetapi, karena rasa penasarannya yang udah meledak-ledak, dia pun berusaha agar tulisan itu bisa terbaca. Sampai pada akhirnya, tulisan itu terlihat dan Eric pun dengan polosnya mengucapkannya. Kunda. Setelah kata pertama diucapkan, sesuatu yang aneh tiba-tiba dengan cepat menghampiri ke arah mereka, sampai Eric akhirnya membaca semua kata yang ada di dalam buku tersebut. Kanda. Sesuatu yang datang itu menghampiri ke arah Mia sampai membuatnya muntah. Lalu dia juga melihat sosok yang berdiri di tengah hutan, dan sosok itu pun memanggil namanya. Mia yang melihat sosok itu pun ketakutan, sampai membuatnya buru-buru ingin meninggalkan tempat itu. Dia juga berusaha meyakinkan teman-temannya untuk segera pergi dari situ. Namun mereka malah menahannya dan menyuruhnya untuk bertahan selama masa rehabilitasi. Dengan perasaan yang kesal, Mia pun kabur dari tempat itu secara diam-diam. Namun saat di perjalanan, Mia mengendarai mobilnya dengan cepat dan dia sangat marah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu tiba-tiba sosok itu muncul secara tiba-tiba yang membuat Mia kaget sampai dia lepas kendali dan mobilnya tercebur ke sebuah rawa. Dengan penuh rasa takut, Mia pun berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Namun ketika ia tengah bersusah payah, terdengar lagi suara yang memanggil namanya. Sosok itu pun kini mengejar Mia yang membuatnya ketakutan dan berlari masuk ke dalam semak-semak. Namun bukannya keselamatan yang didapat, Mia justru malah tersangkut akar dari semak tersebut yang membuatnya nggak bisa bergerak dan tak berdaya. Dan pada saat itu, sosok iblis ini pun menampakkan dirinya di depan Mia. Iblis itu lalu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang terlihat seperti akar berjalan. Kemudian akar itu pun perlahan mendekati ke arah Mia dan pada akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Gak lama kemudian, David dan Olivia yang khawatir dengan keberadaan Mia akhirnya bisa menemukannya dan mereka membawanya lagi ke dalam kabin. Kemudian ketika David menemuinya, Mia mengatakan bahwasanya kita semua sedang dalam bahaya dan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Namun lagi-lagi David gak percaya dengan ucapan adiknya itu. Lalu dia pun pergi meninggalkannya sendirian di dalam kamar. Dan ketika David pergi, Mia melihat ke arah cermin. Sementara Eric yang terus mempelajari buku tersebut melihat kalau buku itu ternyata adalah sebuah kitab ritual yang di dalamnya terdapat gambar-gambar pemanggilan dan pengusiran para iblis. Dia pun akhirnya berhenti pada sebuah gambar yang menunjukkan kejadian yang sama persis seperti yang Mia alami sebelumnya. Di sisi lain, David yang sedang membuang bangkai kucing melihat ada ceceran darah segar di dekatnya. Lalu dia pun segera mengeceknya, yang ternyata darah itu berasal dari anjingnya yang udah mati. David lalu menemukan sebuah palu di sana. Dia langsung menaruh curiga sama Mia dan bergegas menuju ke kamarnya, yang ternyata Mia sedang berada di kamar mandi. Karena nggak ada jawaban dari Mia, David pun dengan paksa mendobrak pintu kamar mandinya dan menemukan adiknya itu lagi mandi dengan air yang sangat panas. Mereka pun kaget sekaget-kagetnya karena saat itu melihat kondisi Mia yang kulitnya udah mengelupas. Lalu Eric pergi membuka bukunya lagi, yang ternyata kelakuan Mia ini sama persis dengan apa yang digambarkan dalam buku tersebut. Dalam keadaan yang panik, David segera membawa Mia untuk pergi ke rumah sakit. Namun saat di tengah perjalanan, jalan satu-satunya menuju kota malah terhalang oleh banjir.
Mau nggak mau, suka nggak suka, mereka mesti balik lagi ke kabin terkutuk itu, bre. Ketika malam hari, Eric yang sudah mulai paham dengan kejadian yang Mia alami mengatakan bahwa kejadian ini akan semakin memburuk. Dan tiba-tiba, Mia datang dengan kondisi yang sepenuhnya udah dirasuki iblis. David yang mencoba menenangkannya pun justru malah ditembak sama Mia. We're all going to die tonight. Mia berteriak bahwa mereka semuanya akan mati malam ini. Dan setelah mengatakan itu, Mia pun pingsan. Melihat kesempatan itu, Olivia segera menjauhkan senjata yang digunakan sama Mia. Tiba-tiba, Mia pun dilempar ke dalam ruang bawah tanah. Eric yang ada di sana pun juga langsung bergegas mengunci pintunya. Dari situ Eric mengatakan kalau kejadian aneh ini pasti ada hubungannya dengan apa yang terjadi di ruang bawah tanah itu. Setelah itu, David menyuruh Olivia untuk menyuntik Mia dengan obat penenang lagi. Olivia pun segera mengambilnya di kamar mandi sambil membersihkan dirinya yang sebelumnya terkena muntahan dari Mia. Olivia pun kaget bukan main saat melihat wajahnya yang menyeramkan. Kemudian dia juga melihat buku itu ada di sana yang menunjukkan gambar di mana iblis itu sedang merusak wajahnya sendiri menggunakan benda tajam. Olivia yang ketakutan segera pergi dari sana. Namun saat ia berjalan keluar, tiba-tiba aja tubuhnya nggak bisa bergerak dan pintunya tiba-tiba juga tertutup. Mereka semua yang ada di depan mendengar suara itu dan mengira sesuatu telah terjadi pada Olivia. Maka Eric pun dengan cepat segera mengeceknya. Dan ternyata Eric terkejut melihat wajah Olivia dan mundur secara perlahan. Namun sialnya, Eric malah terpleset dan dia pun jatuh. Dari situ Olivia yang udah dirasuki iblis berniat untuk membunuh Eric dengan jarum suntik yang dipegangnya. Dengan susah payah, Eric berusaha untuk melawan. Sampai dia berhasil mengambil pecahan kloset itu dan menghajar kepala Olivia sampai hancur. Teman-temannya yang mendengar kegaduhan itu pun segera mendatangi Eric dan merasa nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian, singkatnya David mencoba untuk menolong Eric dan menutup lukanya dengan alat seadanya yang ada di gudang. Nah, dari situ Eric mengatakan kalau semua ini adalah kesalahannya karena telah membuka dan membaca tulisan yang ada di buku itu. Di sisi lain, Natalie yang disuruh David mengambil minum untuk Eric merasa ketakutan ketika mendapati pintu kabin itu tertutup sendiri. Lalu dia pun mendengar suara Mia yang memanggil namanya dan meminta pertolongan. Dengan rasa yang kasihan, Natalie pun mendekat ke arah Mia. Natalie yang kini berada di ruang bawah semakin ketakutan saat berhadapan dengan Mia. Dia pun mengambil sebuah cutter di sana. Namun Mia berhasil merebutnya dan menggigit tangan Natalie. Setelah itu Natalie pun melihat sesuatu yang mengerikan. Dari situ Mia pun makin beringas dengan mencium bibir Natalie. Akan tetapi David yang mengetahui kalau pacarnya dalam bahaya langsung datang menolongnya. Dan iblis itu pun mengatakan, David segera menutup ruangan itu dan memakunya agar pintu tersebut nggak bisa dibuka lagi. Lalu saat ia kembali ke tempat Eric, dia melihat kalau si Eric ini lagi membakar kitab terkutuk itu. Namun hal yang terjadi malah kitab itu tetap utuh dan nggak bisa dibakar. Kemudian Eric membuka bukunya lagi dan mulai menjelaskan apa isi yang ada di buku tersebut kepada David. Bahwasanya setelah iblis ini memakan 5 jiwa, langit akan berdarah dan sesuatu yang jahat akan datang dari neraka. Lalu Eric pun melanjutkannya lagi. Jika ingin menghentikan semuanya, mau nggak mau mereka harus membunuh Mia. Hal itu tentu aja ngebuat David nggak setuju dengan pendapat Eric. Karena menurutnya, sesuatu yang terjadi sama Mia itu terjadi karena penyakit menular atau semacam virus saja. Sementara itu, Natalie yang berada di dapur merasakan keanehan yang terjadi sama tangannya. Luka bekas gigitan itu semakin melebar hingga membuat tangannya sulit dikendalikan. Dan di saat yang sama juga, Mia sedang memperhatikannya dengan muka yang mengerikan. Natalie merasa kalau dirinya saat ini lagi dikendalikan sama Mia. Sampai luka bekas gigitan itu semakin menjalar ke seluruh tangan. Sebelum dia merasa benar-benar dirasuki oleh iblis, Natalie pun dengan cepat segera memotong tangannya. Ketika dia lagi melakukan aksinya itu, tiba-tiba aja listrik di kabin itu padam karena konsleting dari gergaji yang dia pakai. David pun segera memeriksa keadaan kabin yang gelap, dan dia terkejut saat melihat pacarnya yang berlumuran darah dengan kondisi tangan yang sudah buntung.
Lalu dengan cepat, David pun langsung menolongnya. Singkat cerita, Eric membuka bukunya lagi dan dia menemukan kalau di buku itu tertulis ada 3 cara untuk memurnikan jiwa seseorang yang telah dirasuki iblis, yaitu dengan cara menguburnya hidup-hidup, dimutilasi, atau dibakar. Tapi David masih aja nggak percaya dengan hal itu. Namun Eric berusaha meyakinkannya bahwa kejadian yang mereka alami sejauh ini emang di luar nalar manusia. Nah, ketika mereka sedang berdebat, tanpa disadari ternyata Natalie yang udah dirasuki iblis berada di belakang Eric. Mereka berdua terlihat sangat kesusahan menghadapi Natalie, sampai akhirnya Eric yang udah gak berdaya itu dihajar habis-habisan menggunakan linggis. Namun ketika Natalie ingin membunuhnya, dengan bersusah payah David pun berhasil menolongnya. Tembakan David tepat mengenai tangannya hingga putus. Nah, Natalie yang kedua tangannya udah gak ada itu akhirnya sadar dan kembali lagi menjadi dirinya sendiri. Lalu dia pun meninggoy dengan mengenaskan. Singkat cerita, David yang udah percaya dengan ucapan Eric akhirnya berniat untuk membakar kabin tersebut. Namun saat ia lagi menyiram bensin, dia mendengar kalau Mia ini sedang bernyanyi lagu kenangan saat mereka masih kecil. Hal itu membuat David membatalkan rencananya untuk membakar kabin, dan dia punya rencana lain untuk menyelamatkan adik kesayangannya itu tanpa harus membuatnya mati. David pun segera menyiapkan peralatan yang dia butuhkan, dan dia akan menggunakan cara lain untuk memurnikan jiwa Mia, yaitu dengan menguburnya hidup-hidup. Kemudian, David mencari keberadaan Mia di ruangan bawah dan akan membawanya keluar dengan cara dibius. Akan tetapi, Mia tiba-tiba aja muncul dan langsung menyerang David dengan membabi buta. David yang kewalahan menghadapinya pada akhirnya ditolong sama Eric. Namun karena luka yang dialami Eric itu cukup parah, dia pun gak sanggup lagi menahannya dan Eric pun tewas. Singkatnya, dalam keadaan pingsan, David mengubur Mia. Dan tiba-tiba David sadar kalau itu bukan Mia, dan dia berusaha untuk gak terpengaruh lagi sama perkataan adiknya sampai rencananya benar-benar selesai. Lalu setelah David berhasil mengubur Mia, dia pun menunggunya beberapa menit dan menggali lagi kuburannya untuk menyelamatkan Mia. Dengan peralatan yang udah disiapkan sebelumnya, David mencoba untuk men-trigger jantung Mia agar berdetak kembali. Namun usaha yang dilakukannya itu sia-sia. Mia belum juga sadar sampai aki yang digunakannya itu kehabisan daya. Dan saat David bisa merelakan kepergian Mia ternyata selamat dari kematiannya. Kemudian mereka pun bersiap untuk pergi dari tempat itu. David masuk lagi ke dalam kabin untuk mengambil kunci mobilnya. Namun saat dia lagi melihat foto teman-temannya, ternyata semua ini belum berakhir. Iblis itu masuk ke dalam tubuh Eric sesaat sebelum Mia terbunuh. David yang terluka parah itu pun menyuruh Mia untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan Mia hanya bisa menangis ketika melihat kakaknya sedang dalam bahaya. Kemudian Mia yang sedih dengan kematian kakaknya itu lalu menemukan kalung keberuntungan pemberian David. Dan tiba-tiba aja hujan darah pun turun sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Ketika 5 jiwa sudah terkumpul, sesuatu yang jahat akan segera datang. Iblis itu bangkit dari dalam tanah dan langsung mengejar Mia. Mia pun berusaha menyelamatkan dirinya untuk kabur dari tempat itu. Akan tetapi, Mia yang masih dikejar iblis itu kabur ke dalam gudang. Dan di sana dia menemukan gergaji mesin. Namun sayangnya gergaji itu malah susah dinyalakan. Dan Mia juga harus bersusah payah menghindari serangan dari iblis itu. Dengan keadaan yang terjepit, akhirnya Mia bisa keluar dari gudang itu dan langsung bersembunyi di bawah mobil. Saat iblis itu semakin mendekat, dengan susah payah akhirnya gergaji itu bisa nyala dan Mia langsung menyerangnya. Iblis itu pun lalu memberikannya serangan balik. Dalam kondisi yang seperti itu, iblis ini perlahan mendekati Mia. Mia yang masih berusaha melepaskan tangannya yang terjepit mobil, akhirnya menarik tangannya dengan paksa. Lalu saat iblis itu berada di depannya, I will feast on your soul. Mia berhasil membunuhnya dengan cara memutilasinya. Dan iblis itu pun mati, masuk lagi ke dalam tanah.
Setelah semuanya berakhir, hujan darahnya pun berhenti dan Mia bisa melihat lagi matahari bersinar cerah hari itu. Dan film ini pun tamat. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Gimana nih filmnya bre? Seru parah ya? Dan gue mau ngasih sedikit tambahan aja nih bre. Kenapa hujan darah itu bisa terjadi padahal kan yang mati cuma 4 ya? Jadi di awal scene itu gadis yang dibakar ini kan bilang kalau dia udah ngebunuh ibunya. Nah itu tuh dihitung 1 jiwa bre. Terus tinggal dilanjutin ke 4 jiwa berikutnya. Makanya kenapa iblis ini bisa bangkit gitu. Oh ya, rating dari film ini kalau di IMDb sebesar 6,4 ya. Dan menurut gua ini udah bagus sih, karena penggarapannya, terus efek-efeknya, detailnya, jump scare-nya itu udah keren banget menurut gua. Jadi kalau kalian penggila horor tapi belum nonton sih, waduh sayang banget. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya supaya kalian gak ketinggalan updatean film yang gue buat ke depannya. Dan seperti biasa, kalau gitu gue caps dulu. See you and nonton terus. I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't.